A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kita masih bahas sedikit tentang penyakit hati, karena ini masih di juz awal ya, maka dari juz 2 kan? Juz 2 juz 3. Juz 2. Juz 2 itu kan saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Waktu kiblat itu berubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, as-sufaha, orang-orang yang bodoh versi Quran ya, itu mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kok mereka pindah kiblat? Terus Allah jawabnya santai aja, ya Muhammad, qul, katakan pada mereka, lillahil masyriq wal maghrib. Syarqun itu artinya timur, ghorbun itu barat. Timur dan barat itu milik Allah. Di situ dilihat, dan secara gak langsung Allah tuh pengen ngasih tahu gitu tentang arah. Itu bukan masalah timur ke barat ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke. Esensi dasarnya apa? Taat. Apa esensi dasarnya? Taat. Banyak ujian dalam hidup kita nih. Apa bah yang mau Allah tengok tuh? Taat aja. Nih, Bang Nasrul udah berapa hari pisah sama istri? Seminggu. Ya kan? Nengok perempuan-perempuan di Pontianak mulai mengkilat-mengkilat. Telepon istri, wah datang sini, gitu kan. Itu apa artinya? Taat. Perempuan di luar sana yang menawarkan macam-macam tawaran itu bisa kita eksekusi tanpa harus, ya katanya harus izin 1, izin 2, nggak mau kibau-kibau ya. Tapi segitu ke Islam, segitu ke orang beriman, kan nggak gitu. Antum pinjaman online, beli HP satu lagi, download aplikasi, pinjol ya, cair duit tuh. Apa yang Allah mau lihat? Taat. Nah, penyakit hati ya Bang Kakak, penyakit hati ini membuat orang yang tadinya taat itu bermaksiat tanpa merasa sedang bermaksiat. Saya ulang sekali lagi ya, materi kita pagi hari ini. Penyakit hati apa? Membuat orang taat, bermaksiat, tapi tidak berasa sedang bermaksiat. Bang, apa? Mabuk atau minum? Ya aku kan tidak merugikan orang lain. Logikanya, cara berpikirnya, bagi dia tidak apa-apa, tidak merugikan. Mata kita, mata secara hak itu salah gitu. Makanya kemarin saya bahas di Seninan juga, al-muhafazatu 'alal haq. Al-muhafazah 'alal haq ini teman-teman berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Al-muhafazatu 'alal haqqi. Al-muhafazatu 'alal haq adalah mempertahankan, berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Al-haq ini datang dari siapa? Datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Nah, dulu kita mungkin akan melihat sesuatu dengan apa yang orang kebanyakan lakukan. Nah, saya bilang lawan dari muhafazatu 'alal haq ini, jangan sampai kita ngikut apa kata orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Nih ya. Di 6 Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Aktsara man fil ardi ini udah sangat sering saya bahas. Tidak boleh kita bikin kesimpulan berdasarkan orang kebanyakan. Saya ulang lagi, tidak boleh kita bikin kesimpulan berdasarkan orang kebanyakan. Karena orang kebanyakan bisa jadi yudilluka an sabilillah. Kau udah benar, cuma karena nengok orang kebanyakan trennya kayak gitu. Dengan kalimat tadi, orang-orang pun gini juga kok. Ya kalau nggak kredit mana bisa bisnis? Pernah dengar kalimat itu enggak? Kalau nggak kredit mana bisa bisnis? Kalau nggak ngutang ya nggak ada modal lah. Kalau lihat sejarahnya baginda Rasulullah, dia coba diurut dir dalam bisnis-bisnis Rasulullah. Saya menangkap ya sederhana, mungkin pengetahuan saya sirah saya lemah gitu. Yang saya paham, Rasulullah SAW itu memulai karir bisnisnya dari ikut orang. Siapa yang diikutnya? Paman, ya kan? Ikut Abu Thalib dagang kan? Yang ketemu Buhairah tuh, ketemu Rahib, itu ikut dagang atau lagi healing Nabi Muhammad? Ikut dagang kan? Tapi Nabi Muhammad dagangnya sudah internasional, sudah keluar luar negeri. Clear? Nah, saat itu Nabi Muhammad belajar ilmu perdagangan. Oh gini ketemu orang, oh gini cari barang. Nah begitu beliau sudah mulai mengerti ilmunya, saya melihat baginda Rasulullah memulai dari karir yang paling mungkin dianggap orang hari ini rendah. Apa? Reseller. Siapa bosnya? Siapa business ownernya? Khadijah. Jadi kalau mau ikut sunnah Nabi berdagang itu, jangan langsung ujuk-ujuk jadi business owner, jadi reseller dulu, bantu jualkan barang orang. Nah, kenapa Ayaman? Ini langsung closing lah ya. Kenapa Ayaman bikin Anzalah Community? Kan saya ada bikin sama kawan-kawan tuh ngarahkan. Ini karena banyak orang berpikir, oh bisnis tidak punya modal. Nah kita jawab modalnya tidak ada. Oh nanti tidak ngerti packing-packingnya. Packing udah dari pusat. Barangnya tidak punya, tidak tahu mau ngeriset barang apa yang winning. Barangnya udah kita pilihkan, yang udah bestseller. Nanti kalau mau posting captionnya apa? Caption udah dibuatkan, ya kan? Nanti video-video kontennya udah kita buatkan kontennya. Ya, tadi ngirim barang udah, ya kan? Produk udah, caption udah. Terus nanti kalau misalnya lagi tidak semangat, kita ada Zoom internal untuk member community, dikasih bimbingan. Termasuk saya juga nanti insya Allah akan ngisi di situ. Sekarang pertanyaannya apalah? Tinggal satu kata aja. Malas. Betul nggak? Apa lagi alasannya? Gimana ikutnya Yaman? Lihatlah di postingan saya tadi subuh. Buka websitenya. Belajar jual. Gimana jadi cara dagang, cara kerjanya? Jualan di sosmed. Posting di Instagram, posting di status Facebook, posting di status WA, udah gitu ya. Boleh di join itu udah kita kasih dah produk, tinggal diantar sama diurus sama pusat packing-packingan. Tidak ada alasan dah. Kalau masih kayak bilang saya tidak mampu Ayaman, memang fix malas titik. Apa? Malas. Ini yang saya sangat takutkan itu. Maka tadi jual produk apa Kiai? Produk yang terbaik, produk yang bagus-bagus. Ikut ya dulu. Insya Allah nanti tanggal 1 Desember ada apa ya bahasanya, briefing sama saya. Kalau udah pemalas sama kakak, pasti banyak alasan. Bilang pasar lagi lesu lah, nggak ada nggak ada produk lah, inilah itulah, ya namanya orang pemalas ya. Namanya pemalas pasti banyak alasan. Nah, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, tadi saya bentar ya, ini
Ini yang di mana? Yang di TikTok nanti nanya-nanya mana dia ya Yaman. Nah, ini udah saya kasih. Udah diposting di akun TikTok saya. Nah, jadi tak ada alasan bilang tak tahu Yaman. Nah, tak ada. Udah diposting. Tengok lagi akun TikTok tuh. Bismillah. Bismillah ya. Jadi mau di luar negeri, mau di Indonesia bisa dagang. Teman-teman yang lagi di luar negeri kan cuma status WA aja. Di IG nggak diposting Ustaz. Tengoklah di Instagram. Ditanya, YouTube nggak diposting nggak ya man? Buka linknya ya. Ini contoh abang kakak. Nah sekarang gini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Coba diulang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Maksud saya, abang-abang yang baru mulai memperbaiki diri, baru mulai punya kebiasaan baru, harus bisa ngelawan orang kebanyakan. Harus berani punya sikap dan berani mengatakan tidak. Apa? Harus berani mengatakan apa? Tidak. Bang, begadang yuk, ngopi yuk. Oh sorry, aku ini lagi belajar bangun subuh. Itu yang saya paksa dan saya omongkan sama orang lain. Ketika mereka udah mulai ngajak-ngajak saya lagi, nongkrong-nongkrong lagi, ya kan? Ngopi-ngopi malam-malam, gitu mau ngomongkan sesuatu nih, enggak, saya bilang malam aku waktunya tidur. Saya bilang enggak. Ya pastilah di awal kau ini udah asik. Ganti kau lah, aku lagi belajar. Waktu itu saya lagi terapi bangun subuh. Saya lagi paksa diri saya untuk bangun subuh selama 90 hari berturut-turut. Waktu itu saya ikut sajadah fajar kan. Jadi pindah-pindah sholat subuhnya 90 hari saya latih dan saya paksa diri saya sholat subuhnya pindah-pindah. Nah itu orang ngajak saya malam-malam tuh, ngajak nongkrong lah. Ada peluang, ada can bisnis. Yang orang Pontianak ngerti apa istilah can tuh? Ada peluang, ada opportunity. Ada can nih. Yuk kita ngomong orang kopi. Oh enggak bisa, saya bilang mohon maaf enggak. Saya ada acara sendiri. Padahal acaranya Taba. Apa acaranya? Taba. Apa Taba? Tidur awal, bangun awal. Tidur awal, bangun awal ini jadi rumus. Saya pun paksa diri saya. Nah, kakak-kakak, abang-abang yang kemarin ikut Red Flag, ikut challenge kan di CHS 90 hari, ayo coba. Musuhnya saya mau kasih tahu, musuhnya CHS itu cuma satu. Orang yang ngisi CHS itulah dia musuhnya. Siapa musuhnya? Betul enggak? Siapa yang pernah ngisi CHS ada? Siapa musuhnya? Betul enggak? Antum enggak ada urusan sama orang luar sebenarnya, apalagi tentara Israel gitu, enggak ada urusan. Siapa musuh antum? Jawab jujur. Diri sendiri. Masya Allah tuh melawan diri sendiri tuh. Maka tadi saya bilang, nah saya mau ngasih tips, boleh gak? Mau ngasih tips boleh? Untuk abang-abang yang mau mulai perubahan. Ada? Satu, perubahan itu bagi kita yang punya kebiasaan lama dan seterusnya, nomor satu perubahan itu harus, ini dia, sesuatu yang akan abang kakak rubah harus dimulai dengan sesuatu yang terlihat. Misal gini, kan besok mau bangun subuh, malam-malam abang kakak tuh sudah nyiapkan baju untuk sholat subuh besok. Celananya ini, mohon maaf ya, celana dalamnya, kaos dalamnya. Jadi mata kita tuh visual gitu, nengok. Nah, itu cara melatih contoh bangun subuh. Dua, misalnya kalau bicara alarm, handphone tuh, walaupun kita tahu konsekuensinya mungkin pasang alarm yang bangun malah istri kita gitu, kita malah tak bangun. Ya kan? Nah pasang alarm 1, 2, 3, nampak kita. Satu, volumenya cetek gitu kan. Kalau handphone yang merek buah-buahan itu kan dicetek itu, pastikan volumenya hidup. Jam sekian, apalagi subuh sekarang jam 4:05. Nah itu setengah 4 tuh udah lumayan lah tuh bisa untuk
bangun ya kan, baca doa. Terus saya mengakak dulu dari zaman masih muda suka bikin checklist. Misal gini, hari ini nih aku mau ketemu si fulan. Itu udah biasa dari kecil tuh, ada kutip buku kecil. Dulu belum ada apa tuh namanya? Ya pakai kertas-kertas tuh loh. Sticky notes. Jadi sticky note belum ada dulu. Saya masih pakai kertas kecil, ditulis pakai pulpen, di sampingnya saya kasih kotak. Gini loh, checklist, dibikin checklist. Pernah tahu ya? Bikin dia terlihat nomor 1. Nih. Kertas kecil, lalu hari ini, misal hari Selasa. Tanggal berapa nanti di sini 1 2 3 4. Nanti sih centang. Jangan pakai HP. Pakai kertas biasa kan, coba. Hari ini mau ngapa? Bahkan yang kecil-kecil saya tuh ngoreksi, pergi ke Ponorogo. Dulu zaman-zaman masih jadi wali kelas tuh ya, belikan martabak untuk santri. Sebelum maghrib udah harus balik. Apa gitu ya? Misalnya saya tuh ngajar pelajaran sore, siaran. Nah itu saya centang-centang. Nanti malam sebelum tidur saya centang. Nggak usah banyak-banyak dulu. 3 misalnya program, 4 program. Tapi yang rutin-rutin misalnya nguap, kencing, itu nggak usah di checklist. Ya. Apa ya misalnya kayak abang-abang nih kan mau nganut bisnis. Hari ini misalnya apa? Pergi ke, terus nanti jangan dibuang. Jangan dibuang. Tumpuk ya dia tuh. Hari ini tempel, pakai paku bila perlu kan, pakai kertas gitu, crek gitu dipaku. Tengok di meja. Nanti yang dicentang tulis itu abang kakak buat pakai kertas kecil, habis itu dipakukan di rumah misalnya gitu. Nanti difoto, dilihat bisa dibawa. Jadi kertas itu siapkan di rumah. Nanti begitu udah selesai, 1 2 3. Nah saya dulu, ini saya ya, nggak tahu kalau abang-abang. Kalau ada yang belum selesai, saya jadikan utang untuk besok. Misalnya saya tidak selesai ngoreksi. Kan dulu zaman kita di pondok kan suruh ngoreksi kan, ada koreksian ujian lah, koreksian imla, koreksian insya. Kalau saya wali kelas dulu kan insya, koreksian apa gitu dulu tuh, mutolaah, gitu. Jadi apa yang akan saya lakukan hari ini saya centang. Kalau belum selesai saya jadikan utang besok, dan harus terlihat visual. Sama kayak kita bangun tidur, merapikan kasur, itu namanya membuat sesuatu terlihat. Syahidan. Tapi ini tips pun kalau saya bagikan ke abang kakak. Kalau memang sekedar cuma iyalah, dari dalamnya tak mau berubah, emang hantu belau, ya udah tetap jadi hantu. Mau kasih tips apapun. Mau saya lanjutkan atau udah cukup dah nih? Ada 4 yang mau saya sampaikan, 4 poin. Mau enggak? Belajar melawan kemalasan dalam diri. Mau? 1, ini tips mudah kok, mudah insya Allah. Kok langsung 3? Yang kedua, setelah dia itu terlihat, maka abang kakak harus bikin sesuatu itu jadi menarik. Ini kalau dalam ilmu dakwah namanya basyiron, mubasyir atau berita baik, berita yang menggembirakan. Bikinlah sesuatu tuh jadi menarik. Misal kemarin kan saya bilang saya bangun subuh. Lalu yang menarik adalah saya pengen dapat berkahnya subuh. Saya cari alasan-alasan atau dalil-dalil atau hadis-hadis yang itu tuh sifatnya berita bahagia gitu. Jangan yang langsung hadis-hadis yang neraka jahanam. Itu belum sampai level itu. Aku pengen ngumpulkan beras ini karena pengen satu surga sama Rasulullah. Saya jadikan itu menarik buat saya. Karena saya tahu saya bukan dzurriyyah Rasulullah, ya kan? Saya bukan orang yang berilmu banyak. Saya juga tidak punya ilmu-ilmu tinggi-tinggi. Tapi pengen satu surga sama Rasulullah. Ilmu sirah nabawiyah saya lemah, menghafalkan sejarah, menghafalkan tanggal. Pokoknya kebalikannya sesalim lah. Gampang lupa saya tuh.
Jadi kalau Ustaz Salim tuh kan bisa detail tuh, nyebutkan satu tanggal sekian, tahun sekian, jarak. Alamak, saya nih nyatat yang salah masih. Pokoknya terbalik lah dibanding Ustaz Salim, tidak ada apa-apanya saya. Sangat tidak ada apa-apa. Dan maka saya, oh kayaknya aku bisa nyalip nih, bisa ngejar ketertinggalan. Lewat apa? Lewat satu surga sama Rasulullah dengan cara memuliakan anak yatim. Wah, itu saya pilih infak beras. Makanya kerjanya mikul beras, pergi ke majelis-majelis taklim, silaturahim sama ibu-ibu, pengajian-pengajian, tanya, Bu mau enggak kita ngantar sama-sama yuk. Prinsip dasarnya itu cuma jadi jembatan. Kami hanya jembatan itu. Kalau ibu mau saya tunjukkan, termasuklah yang kemarin ibu-ibu yang situ tuh. Ya, oke, sip. Jadi ini dibikin menarik mungkin. Cari alasan, abang kakak, apa reward atau balasan dari Allah? Kalau itu tuh cari fadilahnya, apa? Misalnya keutamaan puasa sunnah, nah, baca buku-buku tentang itu. Keutamaan sholat malam, banyak di Google sekarang tuh. Keutamaan menikah misalnya gitu. Yang belum nikah ada. Keutamaan nikah dengan santri munzalan misalnya gitu. Misal kita yang warga lokal hati-hati ya, sudah ada beberapa warga dari Medan ini yang ekspansi ke sini. Jangan sampai yang Medan dulu dapat jodoh kita. Pasukan Bang Nasrun ini diam-diam, tahu-tahu closing udah tuh. Kita yang warga lokal kena salib, ya kan? Tahu-tahu nanti dia datang ngasih undangan dah. Ente undangan akikah, ya kan? Undangan sunatan, ya kan? Belajarlah. Oh, apa keutamaan menjadi seorang ibu, misal gitu. Dari masih gadis berdoa sama Allah supaya rahim ini bisa memproduksi manusia. Nggak isinya lemak, jeroan, ya kan? Indomie, sosis, odeng, udel, gitulah gitu. Makan udel yuk, makan udel. Apa udel? Oh, odeng. Udel kata dia. Ada orang sebelah situ. Orang sebelah mana? Sebelah situ. Bilangnya makan udel kata dia. Odeng maksudnya. Doa kak, ya Allah semoga rahim ini nanti bisa hamil, lahir penghafal Quran. Apa sih keutamaan jadi jadi ibu? Baca. Jadi jadi punya semangat gitu. Oh kayaknya aku. Saya dulu dari zaman masih bujang udah nyiapkan nama anak. Salah satu nama anak yang saya siapkan tuh anaknya Bang Abu tuh Muhammad Ahda Sabila. Itu udah saya siapkan mungkin 2 abad yang lalu Bang Abu. Dari saya belum nikah. Zaman-zaman masih bujang tahun berapa? 2005, 2006 gitulah. Daftar list nama-nama anak. Padahal saya istri yang belum punya. Calon belum ada waktu itu. Belum laku lah kita kan. Orang nolak. Suruh masuk. Beliau apa? Siapa ini suruh masuk? Apa? Bisu sama tuh. Enggak apa-apa. Ajak masuk ke dalam ya. Cek man, holis. Baik. Bikin sesuatu tuh jadi menarik. Apa fadilahnya? Termasuk waktu saya mau nikah, saya ngomong sama Kang Yusuf namanya. Saya ingat orangnya, orang Cianjur. Kang, saya bilang, kenapa sih antum nikah di usia muda? Waktu itu 24 tahun. Dia ngomong sama saya tuh di kelas. Dia bilang gini, ada 3 golongan yang wajib ditolong Allah. Salah satunya kata dia, orang yang pengen nikah untuk menjaga kemaluannya. Allah pasti tolong dia. Nah, dengar hadis itu tuh di UAE, waktu selpet, ya kan pembimbingan bahasa. Saya nanya sama dia, ngapain ente berani benar bawa istri ke Malaysia kok nikah? Dia bilang salah satu golongan yang ditolong oleh Allah adalah orang yang mau nikah untuk menjaga kemaluannya supaya tidak kena zina. Wah, dengar hadis itu, saya bikin itu sebagai motivasi saya dan pancingan saya. Saya bilang aku mau nikah lah. Calon belum ada kan?
Wah, alhamdulillah. Nembak satu kena tolak, nembak satu kena tolak. Alhamdulillah. Mantap. Jangan-jangan budak-budak nih tak nikah-nikah nih takut kena tolak. Karena kalau kena tolak tuh kita makin dekat dengan ini, makin tahu. Apa saya pernah bilang dulu? Memang sakit kalau kita tahu bahwasanya orang yang kita cintai itu mencintai orang lain. Itu sakit sekali. Kayak dicubit gorila gitu lah. Sakitnya kayak apa? Kayak apa? Kayak dicubit gorila. Ini untuk yang belum nikah ya. Yang udah nikah jangan ngayal-ngayal kita ya. Teleng. Udah Bang Imam pokoknya fokus sama Kak Tika, udah itu aja. Tak usah nak toleh-toleh orang lain. Ya kan? Jadi sakit sekali kalau orang yang kita cintai itu malah mencintai orang lain. Sakit. Tapi lebih sakit apa? Tapi lebih sakit kalau orang yang kita cintai tidak tahu kalau kita mencintai dia. Dengar Bang Zul? Bang Zul pula. Yang penting statement dulu, kasih tahu dulu. Harus berani. Ditolak ya tidak apa-apa lah. Tetap makan enak, tetap tidur nyenyak. Jadi kalau antum mau memulai sesuatu yang baru, mulailah dengan sesuatu yang terlihat dan menarik. Yang ketiga, ini tips perubahan buat yang mau berubah. Yang ketiga, jadikanlah perubahan itu terasa mudah. Contoh, berinfak 1000 sehari didoakan ribuan santri. Mau? Nah inilah prinsipnya mudah. Make it easy, make it simple. Gitu kira-kira rumusnya. Apa? Misal, goal settingnya lari pagi. Keren kan? Ketinggian. Gimana mulainya? Pakai kaos kaki dulu. Siapkan sepatunya depan pintu. Kalau udah pakai kaos kaki nampak sepatu, larinya cuma 2 langkah, 3 langkah, mampir ke GOR. Belanja online, belanja offline, borong semua. Tahap apa yang diolahragakan itu? Baru sampai depan pintu gerbang Polda, udah pesan Gojek ke MT Haryono. Gagal diet. Siapa lawannya musuhnya? Kita seorang. Maka saya bilang perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang mudah dulu. Maka saya pun ngasih dosis orang itu biasanya coba untuk melihat. Apa yang harus saya lakukan Ayaman? Saya bilang mulai dulu dari datang ketemu orang tua. Birrul walidain, berdasi itu. Caranya gitu kan? Ketemu orang tua, berbakti sama orang tua, minta maaf, minta ridho, kasih hadiah. Dari mana mulainya? Dari doa dulu. Kemarin sudah ajarkan ilmunya berdoa. Jadi make it easy, make it simple. Nah ini jadi belajar melawan kemalasan dalam diri. Karena saya tengok kakak-kakak ini bukan tak pintar, abang-abang ini cerdas, tapi kadang-kadang musuhnya justru diri sendiri. Nggak usah nunduk orang lain udah. Nah makanya saya kasih tipsnya. Nomor 1, buat dia terlihat. Tertulis, bisa dipegang, bisa disentuh. Bisa disentuh. Kayak belajar Quran, kalau pakai aplikasi HP dengan pegang yang ini, mana yang lebih mudah? Cari yang ada barangnya mushaf, bisa dipegang. Makanya saya dulu kemarin kan saya ngomong juga waktu di
Senenan. Saya memaksa diri saya untuk punya buku catatan kecil, notes, buku kutip itu yang pakai pulpen masih. Saya pun kemana-mana masih bawa pulpen, masih manual. Pulpen ini ada, tapi ini tidak bisa harus ada iPad di sini, ya kan? Kalau ini, enggak, ini bisa di mana aja. Nah, bikin sesuatu itu abang kakak terlihat, bisa disentuh, bisa dipegang. Maka kadang-kadang saya minta tuh, tolong printkan, saya bilang, biar saya bisa review. Lagi membicarakan apa ya Man? Lagi membicarakan bagaimana memulai sebuah perubahan. Tips dan trik abang kakak memulai sebuah kebaikan. Karena kayak skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai. Kalau cuma konsep, ya bohong lah. Belajar melawan kemalasan dalam diri. Nah, nomor 1 apa rumusnya? Bikin itu terlihat, ya kan? Kemaskan kasur, rapi. Mata kita tuh suka sama yang indah-indah. Nah, kalau udah nengok berantakan, betaboran, itu bawaannya malas. Ayaman dapat dari mana nih? Dari buku Atomic Habits. Ini salah satu buku bestseller, ditulis sama orang non-muslim. Tapi value yang diajarkan tentang melakukan ayat, saya sering ngomong tentang pintu gerbang iblis adalah penundaan. Pintu gerbang iblis adalah penundaan. Nanti dulu, nanti aja. Maka saya bilang, oke, sekarang pagi hari ini kita belajar bagaimana step-stepnya. Nomor 1, bikinlah sesuatu itu terlihat. Oh, berat badan saya tanggal sekian 37 misal gitu. Misal contoh berat badan, tangan sebelah kanan ya. Ditulis pakai kertas, jangan tulis pakai HP, tidak terlihat dia. Catat di situ. Ada yang udah malas diet, ya kan? Ada udah malas diet, akhirnya benci nengok timbangan baper, dicabut baterainya. Bukan salah baterainya, salah timbangan. Kau yang salah. Ya kan? Ya, bikin sesuatu terlihat. Yang kedua, supaya semangat, bikin yang jadi menarik. Bikin perubahan itu jadi menarik. Cari berita bahagia. Kayak tadi kan saya bilang, oh ternyata orang yang menikah tuh dijamin Allah rezekinya. Oh ternyata orang menikah tuh tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Menikahlah dengan perempuan. Itulah saya tidak suka sama laki-laki tuh. Karena perempuan datang bawa harta, kata Rasulullah. Oh berarti aku harus cari perempuan. Zina itu ancamannya begini. Oh ngeri ya. Kalau menikah tuh fadilahnya begini. Habis makan tumpuk tengah, itu kan terlihat berarti kan. Nah itu jadi semangat. Azan berkumandang, mulai berbunyi alarm handphone. Sudah ada aplikasi yang bisa berbunyi kalau azan, ada kan? Ada. Cari hal-hal yang menyenangkan dulu, yang menarik. Namanya mau berubah, belajar pelan-pelan. Mudah, make it easy, make it simple. Berinfak 1000 sehari, didoakan ribuan santri. Mau? Dulu 25.000 sebulan. Kenapa Yaman bikin 25.000 sebulan? Karena waktu itu bagi saya uang 25.000 besar. Besar 25.000 bagi saya tuh. Bisa macam-macam saya kerjakan 25.000 tuh. Orang makan bubur aja zaman-zaman itu masih 6.000, 7.000 makan bubur. Waktu itu ya. Bagi saya untuk makan bubur Paris 1, tahu bubur Paris 1? Ada yang pernah makan situ? Nah saya pengen makan itu tuh kumpulkan duit dulu. Setelah sekian hari dapat duit baru berani makan situ. Mana berani ke mall, aku tak berani, takut. Tak ada duit, bayar parkir yang mahal. Dah, terakhir, kalau abang kakak lakukan ini terlihat menarik dan terlihat mudah. Jadi kalau gampang ngapalkan itu, ngapalkan rumus itu, terlihat menarik, terlihat mudah. Saya bilang, kalau sesuatu itu terlihat menarik, terlihat mudah, maka ini akan menghasilkan poin yang nomor 4. Apalah kira-kira poin nomor 4? Ini versi saya ya. Abang kakak boleh tiru, boleh enggak. Saya rubah yang keempat.
Apa? Sesuatu yang terlihat menarik, terlihat mudah, itu akan bikin kita bahagia. Bahagia inilah energi utamanya. Jadi bukan lagi ngitung-ngitung pahala sudah. Kenapa bang kakak kok berbagi? Karena berbagi itu bikin saya bahagia. Bang, aku suka benar masak-masak, ngasih makan orang, ya kan? Karena saya kalau ngasih makan orang tuh hati saya bahagia gitu, hati saya tuh senang. Saya suka ngasih makan orang tuh, bahagia saya. Nah, bahagianya bikin abang kakak akan bikin sesuatu. Nah, nanti ini yang tadi saya bilang, make it bigger. Kalau dulu ngasih makannya satu hari satu porsi, maka nanti abang kakak karena sudah merasakan bahagianya, merasakan vibes-nya, bisa ngasih makan dua porsi, ngasih makan 3 porsi, ngasih makan 10 porsi. Bisanya baru ngasih stiker. Zaman-zaman saya dulu kan, ingat gak? Ada yang pernah mungkin dapat stiker dari saya dulu awal-awal. Satu stiker harganya 15.000, dapat berapa ratus stiker gitu. Nah, saya baru bisa itu. Saya gunting seorang, judulnya Sampai Jumpa di Baitullah. Mau beli gantungan kunci kayak itu belum mampu, tidak ada duitnya. 15.000. Nah, saya senang bagi-bagi stiker. Stiker itu bang yang bahan kertas, yang di apa sih ukuran A3, banyak tuh, nanti digunting-gunting. Nah, itulah yang saya bagikan. Berapa sih modalnya tuh? 15 ribuan kan? Nah, betul kan? Nah, segitulah tuh. Itulah saya bawa, saya ikat-ikat pakai getah. Kalau safar tuh bawa duit itu. Sekarang alhamdulillah bisa lah bawa yang 5.000 ya. Lalu wakil pengasuh kan kita udah dapat jatah dah. Walaupun jatah bagikan dulu sambil berdoa lah, semoga nanti aku bisa jadi orang yang ngasih. Dulu bisa, dulu belum bisa. 15.000 3 lembar tuh berarti untuk mungkin 300 atau 400 orang. Ukuran-ukuran segini bang, kecil-kecil gini. Sampai Jumpa di Baitullah stiker. 15.000 aja cetak di Gajah Mada saya dulu. Belum ada Bismika Grafika waktu itu, belum ada. Belum masuk ke Pontianak. Masih cetak di Gajah Mada. Ya kan? Habis itu saya bagikan stiker-stiker itu. Masih ada beberapa di tas-tas lama saya tuh, masih ada stiker-stiker itu yang masih bersisa-sisa tuh. Nggak ada di tas-tas yang ini, nggak ada. Kalau di tas-tas lama saya tuh, beberapa ada tas-tas yang lama saya masih dapat kadang-kadang stiker itu, stiker warna putih. Pernah dapat antum ingat dulu? Stikernya putih, gambar Ka'bah, tulisannya Sampai Jumpa di Baitullah. Ada dulu yang kecil-kecil. Yang itu tuh, pinjam Kak, izin Kak? Pinjam ya, pinjam. Cetak sama Kak Linda gak dulu pernah ya? Belum lama, berapa waktu yang lalu lah. Nah, izin. Ini udah versi baru Kak. Yang ada gambar Masjid Nabawinya versi baru nih. Nah, yang gini-gini nih, saking saya kertasnya Spektra profesional. Nah, ini dulu yang saya bagi-bagikan. Belum bisa mau bagi-bagi apa? Duit yang 5.000 baru yang masih wangi. Tapi entah kenapa saya waktu bagikan stiker ini ngasih ke orang-orang, orang tuh senang gitu bacanya. Bersaudara sampai surga, jauh di mata, dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah. Amin. Nengok muka orang senang, saya lebih senang. Gitu. Lebih bahagia saya. Dapat bebek lah. Ada yang ngasih saya bebek, bundar aku ngasih bebek. Jadi saya ngerasa, enak ya bagi-bagi nih ya. Tak saya mulai mikir lagi, apa lagi aku bagikan ya? Saya punya kurir sekarang. Ini kurir. Apalah kerja dia? Fayat. Ini kasih ke bank ini, kasih ke bank ini. Nanti dia yang jadi ya itu sandalnya udah jelek ya, kita belikan ya. Mulai berpikir, alhamdulillah nurun, doakan semoga istiqomah ya. Nah, abang kakak bisa bikin, bang berapa bang? Cetak-cetak kayak gini bang? Enggak, maksudnya nanya, nanti kakak-kakak dia bisa niru nih. Berapa? Satu kertas itu tuh A3 15.000. Bisa dibagi berapa nih kalau seukuran segini? Bisa dapat berapa stiker?
50-an bisa. Nih 15.000. Abang kakak niat dari sekarang. Kan pengen umroh kan? Nah, modal 15.000, cetak. Ada kan percetakan di kota abang kakak tuh, ada Kak Linda nih, ada mitra kita Kak Linda nih, bisnisnya gerakan. Tinggal kakak tinggal lapor sama Bang Nasrun ya, nanti bisa jadi part membernya Bang Nasrun. Bisa dimainkan dengan merdu. Ya kan? Setiap tahun abang kakak punya restoran, punya rumah makan, habis dia bayar kasih kembaliannya, kasih stiker ini gitu kan. Ini idenya gampang kok. Tuh. Jadi doa. Tahu enggak abang kakak, kalau kita nolong orang, kita bukan nolong dia, kita sedang nolong. Percaya enggak? Saran saya jangan percaya, coba dulu. Ke danau, ikut saya, ke Danau Toba beli tahu. Belum coba, belum tahu. Nah, gitu. Coba dulu, praktek. Ini Ayaman nyontohkan nih, sesuatu yang kecil tapi harganya mahal, priceless. Karena begitu nih, wah sampai jumpa di Baitullah. Amin, 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 amin. Padahal cuma stiker. Yang harganya kalau misalnya harganya tadi 15.000, coba dihitungkan. 15.000 dibagi 50. 300 rupiah. Bisa enggak bagi-bagi 300 rupiah? Bisa enggak? Nah, nanti kita cetakkan. Nanti abang kakak yang mau dapat begini, nanti pesan di Munzalan Store ya. Pesan di mana? Nggak usah kita nanya-nanya filenya gimana, nanti kita kirim ya lah. Cetak nanti. Nih, abang kakak ambil nanti ini, kita cetakkan. Bang ya, kita cetakkan nanti nih bang. Bagikan. Semua orang harus punya stiker. Jadi nanti semuanya bagi-bagi stiker. Nggak apa-apa. Atau ini kan didesain ulang gampang nih bang. Gambar Ka'bah ada kan? Gambar Masjid Nabawi ada. Tulisan kayak gini, ini gampang. Apa tulisannya Ayaman? Nah, nanti nih ya. Tulisannya, bersaudara sampai surga, jauh di mata, dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah. Keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Ada lagi kualitas stiker yang lebih bagus dari ini bang, yang tahan gempa, tahan bom nuklir tuh bang, ada kan? Hari ini saya ngasih materi yang ringan-ringan ya. Ayo abang kakak mulai perubahan itu dari sekarang. Dan percaya kan, kalau sesuatu sudah terlihat, menarik, mudah, abang kakak nanti dapat buahnya, yaitu bahagia. Bahagia itu justru bukan ketika memiliki. Ini aneh memang, tapi nyata. Bahagia itu justru saat kita memberi. Cobalah, percaya. Aneh tapi nyata. Saya udah ngerasakan. Ya kan? Daripada bagi-bagi apa tak jelas gitu kan, bagi-bagi stiker. Sampai jumpa di Baitullah. Sekaligus kita berdoa gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan hamba ke Baitullah beneran. Manalah kita tahu bang. Misal gini, ada 50 stiker kita bagikan ke 50 orang berbeda. 50 orang yang berbeda. Lalu besok kita bagikan lagi 50 orang lagi. Qadarullah, di antara orang-orang yang kita kasih stiker itu, ada orang-orang yang ahli tahajud, ada orang-orang yang ahli ibadah, ada orang-orang yang ahli sholat, ada yang ahli qiyamul lail. Doanya tembus ke langit. Dia bilang, mudah-mudahanlah orang yang ngasih aku stiker nih betul-betul bisa sampai ke Baitullah. Gara-gara doa dia kita sampai ke Baitullah. Percaya gak? Start small, start easy. Ini Ayaman nyontohkan, saya udah lakukan ini gitu loh. Dari mulai berbagi di angka 300 rupiah. Abang-abang punya bisnis percetakan, masa tak masuk surga, rugi lah. Ya kan? Mulai berpikir, apa yang bisa kubikin ya gitu. Daripada bagi-bagi amplop, cobloslah nomor sekian. Kok ke situ jadinya? Ya kan? Misi bang. Mana. Nah, bagi-bagi stiker. Bang Abu punya restoran berapa? Ya kan? Bagi-bagi nasi misalnya, satu orang dapat 10 nasi, dihitung gitu misalnya. Tak ada kerjaan. Bagi-bagi stiker. Ya kan? Kalau yang non muslim gimana? Ya siapa tahu dapat stiker jadi daya. Ya kan? Boleh enggak kami masuk masjid? Masuk Islam ya boleh, bagi masuk masjid. Sip ya. Nah, ini kira-kira materinya. Coba diulang. 1.
Bikinlah perubahan itu terlihat, tertulis, bisa disentuh. Kalau baca Quran, cari mushaf yang asli. Perubahan itu begitu. Jadi abang kakak punya kebiasaan baru, punya kebiasaan yang baik yang akan didawamkan, jadikan perubahan itu terlihat. Misalnya kemarin sudah sedekah 20.000, tulis. Nah, itulah CHS itu. CHS itu kenapa saya bikin fisik? Kenapa saya itu setahun lebih, hampir 2 tahun saya ngeriset CHS itu. Gimana caranya orang suruh? Ada yang bawa CHS gak? Tidak ada. Udah CHS udah dimuseumkan dan jangan-jangan ya. Nah, Insya Allah. Jadi waktu saya ngeriset CHS itu, mushaf asli itu ini mushaf. Jadi jangan pakai aplikasi HP kalau baca Quran untuk tahap awal tuh. Makanya bisa tengok. Terlihat itu tengok. Quran saya itu ciri khasnya di mana-mana Quran saya, beberapa Quran saya itu pasti ada stabilonya, ciri khasnya itu tuh. Nah, kadang yang saya garis ayatnya, kadang yang saya garis bagian tafsirnya, penjelasannya di bawahnya. Nah, ini namanya terlihat. Biasanya di tas saya ini ada 2, ada stabilo, ada ini. Ada pulpen, ada stabilo. Terlihat. CHS itu apa ya man? Catatan harian santri. Pakai HP. Pakai Quran mushafnya dipegang. Dilihat. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Kasih stabilo warna orange. Penjelasan tafsirnya distabilokan. Liyunzira man kana hayyal qalbu mustaniran al-basirah fahuwa alladhi yantafi'u bihi yahiqul 'adab 'alal kafirin lima qamat 'alaihim al-hujjah biinzalihi wa bulughi da'watihi ilaihim falam yabqa lahum 'udhrun ya'tadziruna bihi. Jadi bisa dibaca, bisa dinikan. Insyaallah nanti kita mulai challenge-nya dari tanggal 1 Desember. 1 Desember challenge 90 hari ngisi CHS. Sudah saya sampaikan dari awal ya, musuh antum adalah diri sendiri. Udah ya, ini saya start dulu ya. Boleh. Oke. Boleh enggak saya tempel di rumah saya? Boleh. Sip. Saya bisanya bahas itu ya. Oke. Tempel di rumah boleh, tempel di kening pun boleh juga. Siap-siap. Nah ini ada yang roaming nih, yang gak ikut berarti red flag kemarin sama Yaman, ya kan? Makanya gak nyambung. Kalau yang ikut red flag kemarin, materinya saya gak akan spill di SMK, gak akan saya kasih tahu di SMK, ya kan? Yang kemarin ikut red flag tahu kita ada challenge 90 hari 1 Desember ya. Bismillah ikut 90 hari. Saya doakan yang ikut bisa istiqomah sampai jannah, ya kan, bisa umroh ke Baitullah dengan cara-cara Allah, dapat pertolongan terbaik. Nah inilah dia memulai perubahan. Satu apa? Terlihat. Yang kedua harus dibikin menarik. Yang ketiga mudah. Yang keempat menghasilkan kebahagiaan. Jadi sesuatu yang dimulai dengan hal yang kecil, ya kan, mudah, menarik, itu menghasilkan kebahagiaan. Tadi saya bilang contoh ketika abang kakak memberi atau berbagi, yang senang tuh bukan dia. Siapa yang senang? Kita. Ada nggak yang sudah mulai ngerasa gini, kayak ketagihan gitu, pengen ngasih terus, pengen berbagi? Ada nggak yang sudah mulai kayak gitu? Asal nengok duit di tangan tuh, bawaannya mau ngasih ya. Ada? Udah mulai terasa? Nah itulah yang saya bilang energi bahagia itu jadi energi utama. Coba praktek. Membahagiakan, memberi itu Masya Allah. Kadang-kadang ada perasaan gini, alah ya kok aku bisa ngasihnya segini ya gitu. SMK itu apa ya man? Kan banyak yang nanya SMK itu apa. Habis SMP masuk SMK gitu. Kalau nggak lulus SMA ya kan, masuk di SMK aja. Masih banyak yang nggak tahu SMK itu apa. Ya Allah, memang betul-betul baru TikTok nih. Makanya saya pertahankan TikTok nih, saya coba ini kan. Kemarin waktu live itu, tadinya saya nggak pengen, tapi karena nengok yang nonton udah mulai ramai, ya udah oke lah, baiklah.
SMK tuh subuh menggapai keberkahan. Terus misalnya gini, abang-abang, kakak-kakak sudah biasa sholat duha. Ada yang sudah biasa sholat duha? Sholat duha. Terus hari itu tuh kayak belum sholat duha, kayak ngerasa ada yang hilang dah. Kan hukumnya sunnah duha itu. Tapi bagi kita sholat duha itu udah kayak wajib gitu. Nah, udah jadi kebutuhan. Sama kayak, aku belum infak hari ini nih. Bukan nunggu Jumat lagi kan? Ada nggak yang dulu berinfak tuh nunggu hari Jumat? Ada? Hah? Sekarang masih nunggu Jumat tak? Enggak kan? Walaupun cuma 1.000, 10.000, benar ini buah dari habit tadi. Maka saya bilang antum kalau memulai sesuatu kebaikan pelan-pelan, bikin dia terlihat, bikin dia menarik, bikin dia mudah. Nah, sehingga menghasilkan yang keempat, yaitu kebahagiaan. Kalau di buku itu memuaskan. Di buku Atomic Habit, saya tengok, baca nomor 1, 2, 3 saya setuju, tapi nomor 4 saya rubah pakai cara Islam. Islam tuh bukan menghasilkan kepuasan, Islam tuh menghasilkan kebahagiaan. Karena kepuasan itu sifatnya syahwat, memuaskan nafsu gitu. Beli sepatu karena gengsi, ini kan lagi ngetrend di Instagram saya tuh, entah ngapa lagi banyak, mungkin karena ini kali ya, akhir tahun jadi promo-promo sepatu. Mungkin saya tahu Instagram algoritmanya baca kali ya, Ayaman suka sepatu gitu. Tapi kan sepatu tuh saya tak pernah pakai, jarang sekali gitu. Nah, ada kepuasan beli sepatu mahal. Padahal saya baca kan, misal contoh kayak sepatu Nike gitu, itu ternyata centangnya ke sini dengan centang terbalik tuh beda harga rupanya. Ya, tulis. Jadi kan sepatu, saya itu tak bisa gambar ya, anggap lagi ini sepatu. Macam kapal pula di sini. Nah, apalah, anggaplah sepatu ya, sepatu. Lalu ada gambar centang nih, centang ini dengan sepatu yang begini. Yang centangnya gini, itu beda harga rupanya. Pertanyaannya, orang-orang nengok sepatu itu tuh mikir kan enggak sepatu tuh centang mana? Iya, ini produknya Israel lagi promo kan sekarang di Amerika, di mana-mana tuh lagi sales besar-besaran karena enggak laku kan, habis drop. Yang satu ke yang dua. Ya kalau kita pakai sepatu, mana ada urusan, pokok di kaki budak tuh. Betul tak? Bisa pakai di hidung? Tak bisa. Ini sekarang lagi ramai kan? Apa sih istilahnya itu, pokok saya tidak tahu. Ini di akun saya lagi ramai, mereka lagi jual-jual itu di namanya God Soul kalau tidak salah. Iya. Ini lagi ramai promo sepatu-sepatu kan. Kalau yang mau gabung di Anzala, nanti tengok di postingan TikTok habis ini ya. Insyaallah sudah ada di situ. Nah, begitu kira-kira abang kakak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berkahi usaha dan niat baik kita. Saya hanya menyampaikan hal ini hari ini, bagaimana memulai perubahan itu dari diri sendiri, ya kan? Harus terlihat, harus menarik, harus mudah, dan nanti insya Allah hasilnya jadi bahagia.
Tadi saya bilang mulai berbagi, mulai mikirkan ada stiker. Gitu ya kira-kira ya. Baik abang kakak, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kan? Dan mudah-mudahan kita berdoa untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukmin-mukmin yang ada di Palestina, semoga dilindungi Allah, dijaga Allah, diberkahi Allah, diridai Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dalam taat. Kita ada di jalan yang benar. Allahumma ahyina wa amitna ala sabilil haq. Coba bilang. Allahumma ahyina wa amitna ala sabilil haq. Ya Allah, hidupkanlah kami dan wafatkan kami di jalan yang benar. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.